munafik lu Ben. Dulu aja teriak-teriak, protes-protes, diskreditkan kami. Lah sekarang pengen jadi anggota dewan juga ternyata. Nah, gimana tuh? Ya, jadi memang aktivis ini kan skeptis terhadap perubahan di dalam sistem. Iya, betul. Maka Ben disampaikan, ya udah kita angkat satu tagar yang namanya aktivis kepung parlemen, supaya food estate kita dikelola oleh sarjana pertanian, Bang. Itu bukan bagus dari itu. tentara. Ya. Apa sih yang membuat Benny harus istilahnya menjatuhkan pilihan ke Ganjar? Kesederhanaan beliau dan latar belakang ekonomi beliau. Jadi Benny itu kalau melihat beliau itu orang susah bisa jadi presiden, Benny juga nih orang susah bisa jadi presiden nih nanti. Seberapa optimis sih Benny bahwa Ganjar akan menang di Pilpres? Benny bicara Kalimantan Tengah dulu ya, Bang. Iya. Yang sudah berkeliling Kalimantan Tengah tidak sekalipun pernah ada penolakan terhadap sosok Pak Ganjar. Tidak sekalipun ada penolakan. Saya sebagai aktivis menyerukan, ayo kita dukung negara yang dipimpin oleh orang yang tidak punya catatan HAM. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sahabat-sahabat Kalteng Mahining. Kali ini kita kembali lagi ke podcast Kalteng Mahining, podcast yang mencoba mengulas, membuka berbagai hal, banyak hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi faktual yang ada di masyarakat sekarang ini. Nah, kali ini Kalteng Mahining menghadirkan seorang narasumber yang masih fresh, masih muda, masih energik. Jadi mudah-mudahan obrolan singkat ini nanti bisa memberikan banyak pencerahan bagi kita, bisa memberikan motivasi juga ke teman-teman, terutama para generasi muda, yang saya yakin dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini akan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Oke, kali ini Kalteng Mahining menghadirkan seorang narasumber bernama Benny Parulian Siregar. Ya. Kalau melihat namanya sih kelihatan nih. Orang yang pasti dari luar Kalimantan Tengah. Ya. Nah, Mas Benny udah berapa lama nih di Kalimantan Tengah? Sebenarnya mungkin kalau bisa ceritakan sedikit kenapa sampai tertarik ke Kalimantan Tengah? Kok iya, bisa-bisanya jauh dari dari Sumatera sana ke Pulau Kalimantan Tengah yang dipilih? Kira-kira gimana? Ya, jadi Benny sebenarnya sudah lahir di Kalimantan Tengah, Bang. Tapi orang tua, ibu dan bapak itu asli orang Sumatera. Jadi orang tua dulu merantau ke Kalimantan Tengah untuk urusan pekerjaan, dan kemudian Benny lahir di Lamandau. Lahirnya di Lamandau, Bang. Lahir di Lamandau. Jadi kalau dibilang itu sukunya Batak, tapi lahirnya di Kalimantan Tengah, tapi orang Kalimantan Tengah darahnya darah Batak. Jadi kita beragam, Bang, sebenarnya. Pantas dari tadi aku nggak terlalu mendengar khasnya logat-logat Batak itu, kok kayaknya nggak ada, hampir nggak ada malah. Pantas saja kalau memang ternyata kok kelahiran Lamandau, Kalimantan Tengah, asli Kalimantan Tengah lahirnya ya. Tapi nggak masalah lah itu. Intinya mau dari manapun kan kita satu Indonesia. Ya, itu yang penting. Kalau orang tua dari tahun berapa boleh di orang tua kalau ke Kalimantan itu sekitar tahun 99 98 lah, Bang. Tahun 90-an lah ya. 90-an lah. Berarti lahir dan besar di Kalimantan Tengah. Berapa bersaudara, Ben? Kalau Benny 3 bersaudara laki-laki semua, Bang. Laki-laki. Benny anak kedua. Oh, anak kedua. Berarti
ada kakak dan ada adik maksudnya. Sekarang aktivitas apa, Ben? Ini sekarang masih menyelesaikan tugas akhir kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua juga bergerak di politik, dunia politik. Menyelesaikan tugas akhir di Universitas Palangkaraya. Universitas Palangkaraya. Jurusan apa? Ini jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Bang. Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. Calon petani muda ini. Ya. Supaya food estate kita dikelola oleh sarjana pertanian, Bang. Itu bukan bagus dari itu. Tentara. Oke. Saya juga dengar gini, apa namanya, sepintas selama di kuliah di Universitas Palangkaraya, Benny juga informasinya yang saya dengar ya sepintas pernah menjadi aktivis kampus, pernah menjadi presiden mahasiswa. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit nih, sebetulnya gimana sih lika-liku di Pendidikan ya, kampus, Bang. lika-liku pendidikan, kemudian apa namanya, menjadi seorang aktivis itu seperti apa sih dinamikanya? Mungkin bisa ya singkat lah, bisa diiniin biar paling tidak buat teman-teman mahasiswa yang lain bisa jadi motivasi juga. Iya. Jadi kalau bicara pendidikan ini sebenarnya panjang, Bang. Sejarah Benny kemudian bisa kuliah itu panjang, Bang. Karena dulu sempat ada keraguan mau kuliah itu, Bang. Loh, gimana ceritanya dong bisa? Ya, jadi kita kebetulan yang kuliah kan Benny, Abang Benny tidak kuliah. Karena dulu kita berhitung, Bang. Berhitung ini kalau dihitung Benny kuliah, dapur kan jadi 2. Ya, artinya rumah di Pangkalan Bun ada dapur, terus di Palangkaraya ada dapur. Sedangkan kita dalam hitung-hitungan ekonomi tergolong ya menengah ke bawah lah, Bang, sebenarnya kan. Tapi itu tidak menyurutkan semangat Benny sebenarnya pada saat itu. Kemudian Benny coba mencari gimana caranya ini biar bisa kuliah. Ada beberapa tawaran beasiswa dengan magang, kemudian ada pendidikan yang dekat dan segala macam. Akhirnya sampai pada pilihan Benny mencoba di Universitas Palangkaraya melalui jalur beasiswa bidik misi pada saat itu. Bidik misi ini kan beasiswa untuk orang berprestasi tapi dalam tanda kutip ekonominya kurang mampu pada saat itu. Tapi tidak lolos, Bang. Pada saat itu tidak lolos untuk dapat beasiswa itu. Sebenarnya pertanyaan Benny pada saat itu yang bikin gak lolos apa ya? Apakah kecerdasan Benny yang kurang atau cerita Benny yang kurang sedih? Nah, jadi pada saat itu kita bingung sih itu, Bang. Iya. Tapi kalau dibilang kita kurang cerdas pada saat itu dulu Benny SMK 2 Pangkalan Bun, nilai ujian nasional Benny itu tertinggi nomor 3 satu sekolah itu. Jadi dari ratusan siswa itu Benny itu nilai ujian nasionalnya tertinggi ketiga. Jadi kalau rasa-rasanya intelektualnya kurang, kayaknya enggak deh. Kayaknya cerita Benny yang kurang sedih pada saat itu, Pak. Pada saat itu. Tapi karena ada kebijakan pada saat itu, mahasiswa yang tidak lolos bidik misi, itu UKT paling tinggi 1 juta. Tapi Benny beruntungnya dapat yang 500 nih. Murah UKT-nya 500.000, Bang. Yang semester. Grade 5 ya kalau nggak salah. Grade 1. Grade 1. Kalau 5 tuh makin tinggi dia, Bang. Iya, betul. Tapi sudah sebegitu pun, masih ada keraguan untuk kuliah, Bang. Bisa nggak kira-kira bertahan di sana dan segala macam? Itu masih ada keraguan. Benny masih ingat pada saat itu Benny berangkat nekat. Berangkat aja kita pakai bis. Kalau nggak salah bawa duit 200.000 pada saat itu, Bang. Kita berangkat bawa duit 200.000. Ya udah deh, bertarung aja ya kan. Tarung aja deh. Jadi apa ya nanti lah pikirin. Singkat cerita, semester 1 berjalan dengan baik. Masuk semester 2, Benny coba lagi tuh beasiswa. Ada dulu namanya beasiswa Karya Salemba 4, KSE. Sama tuh konsepnya, Bang. Berprestasi tapi kurang mampu secara ekonomi. Nggak lolos juga. Pada saat itu. Semester 3 coba lagi tuh beasiswa namanya Bank Indonesia. Nggak lolos juga tuh, Bang. Nggak lolos juga. Akhirnya dari ketiga percobaan tadi Benny belajar banyak. Bagaimana yang namanya menyampaikan, ini loh saya. Ini loh kelebihan saya, ini loh kekurangan saya.
Akhirnya pas semester 4 Benny mencoba beasiswa Jarum dan lolos. Nah, di situ baru Benny kemudian juga aktif di organisasi-organisasi, Bang. Aktif di organisasi ini tadi ada nggak keuntungan misalnya kaitannya dengan beasiswa dan seperti itu tadi? Benny aktif berorganisasi itu sekitar semester 2, Bang. Semester 2. Nah, Benny selama di SMK, Benny kan SMK nih, Bang, bukan SMA. Tidak pernah yang namanya ikut OSIS, terus ikut Palang Merah Indonesia itu nggak pernah. Jadi tidak ada bekal organisasi sama sekali. Tapi lagi-lagi Benny ini kalau orangnya suka aja. Ya kalau ada sesuatu yang bisa coba-coba. Nah, pada saat itu di jurusan Benny, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, ada namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, ini organisasi di tingkat jurusan. Itu mati, tidak hidup, vakum. Lalu Benny tergerak, gimana cara hidup ini organisasi? Ya udah, senior-senior, kakak-kakak tingkat tunjuk Benny jadi ketua panitia pelaksana musyawarah mahasiswa pada saat itu, dan juga ketua komisi pemilihan umum mahasiswanya, tanpa bekal organisasi sedikit pun dan bekal administrasi. Tapi Benny berani ambil itu dan mencoba. Nah, disitulah titik awal Benny berorganisasi, Bang, sebenarnya. Sampai kemudian jadi presiden mahasiswa. Jadi presiden mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa UPR ya. Nah, kita kan sering mendengar nih ketika mahasiswa menjadi seorang aktivis, pasti banyak dinamika yang terjadi. Salah satunya yang sering muncul atau sering terlihat, oh ini mahasiswa demo, oh ini demo mahasiswa atau aksi mahasiswa ini penggeraknya adalah BEM atau apapun nama sebutan lainnya. Nah, ada nggak kira-kira cerita atau pengalaman selama menjadi Presma, misalnya ketika melakukan aksi yang berkaitan dengan aparat keamanan lah atau intimidasi atau lain-lain, itu pernah nggak mengalami hal seperti itu? Jadi dulu Benny, karena konsentrasi Benny itu baik ke internal dalam artian mengurusi kampus, kebijakan kampus, tentang UKT, tentang pembayaran iuran IP itu iuran pembayaran institusi dan atau sumbangan pengembangan institusi, dan juga keluar, artinya ke DPR, ke gubernur dan segala macam. Intimidasi itu lebih ke arah intervensi kalau menurut Benny. Jadi dulu Benny ketika mengadvokasi yang namanya iuran pengembangan institusi IP, itu Benny mendapatkan tekanan tuh, baik dari buzzer, kemudian dari rekan-rekan senior-senior yang kemudian memihak kepada kelompok birokrasi. Itu kita mendapat tekanan tuh, Bang. Dan barisan kita ini, BEM universitas, BEM fakultas itu dipecah belah sama mereka. Dimainkan isu ini, isu itu, dan segala macam. Nah, itu sering terjadi, Bang. Itu di dalam kampus. Hal-hal seperti itu sering terjadi. Cuman menurut Benny ya itulah dinamikanya. Dan itulah yang membentuk diri. Itu di internal kampus, Bang. Baik itu kesukuan dimainkan, propaganda agama juga bisa dimainkan pada saat itu. Dan begitu juga di luar pada saat itu. Ketika kita dulu mau audiensi dengan gubernur, tapi terima wakil gubernur dan tersebar informasi, tapi informasi tidak valid ya, Bang, bahwa kami ini mau demo. Pada saat itu kan COVID tuh, Bang, COVID. Kami tidak ingin demo, kami ingin berbicara. Maksudnya dialog dengan gubernur atau wakil gubernur pada saat itu. Tapi ada yang memainkan isu di media sosial, kami ini mau demo. Lalulah ada beberapa oknum-oknum dari masyarakat itu mengancam, kalau ada demo kita hadang gini-gini segala macam. Itu ada, Bang, hal seperti itu. Belum pun kita mau demo kita sudah diancam, apalagi kalau demo. Jadi, nah, kira-kira dari dari beberapa kali demo yang dilaksanakan, menurut pengamatan Benny sendiri, ada nggak sih dampak positifnya yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa terhadap berbagai kebijakan, entah itu kebijakan pemerintah atau mungkin kebijakan kampus kalau di internal? Manfaat dari demo itu ada nggak sih yang dirasakan? Ya, sebelumnya Benny perlu sampaikan, kita itu tidak semerta-merta demo, Bang.
Jadi ada langkah-langkah yang kita ambil sebelum akhirnya demo. Demo itu kalau kita sering bicara adalah langkah akhir ketika komunikasi itu buntu. Jadi selalu kita kedepankan namanya komunikasi. Selalu kita bersurat dulu. Dialog dulu lah. Gitu. Bermohon supaya bisa beraudensi. Selalu itu sampai 2 kali sampai 3 kali. Ketika buntu baru kita langsung demo. Nah, kalau di kampus misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi Bang, masalah iuran pengembangan institusi. Nah itu dulu, kalau kita tidak advokasi, mungkin itu tidak bisa dicicil. Tidak bisa dicicil sampai mahasiswa lunas. Atau bahkan hanya bayar 2 kali. Tapi ketika kita advokasi, kita jelaskan bahwa fakta di lapangannya, ini lagi COVID Pak. Karena itu semasa COVID ya Bang, ini lagi COVID Pak. Kenapa iuran pengembangan institusi ini malah naik dari sebelum-sebelumnya? 3 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Sedangkan fakta ekonomisnya pada waktu itu banyak PHK, banyak orang tua mahasiswa itu yang kerjanya tidak maksimal, tapi dibebankan dengan itu. Ditambah pada saat itu kan dibebankan pada jalur mandiri Bang, jalur ketiga. Ditambah pada saat itu faktanya jalur mandiri ini mayoritas putra daerah. Kita asli Kalimantan. Betul. Gitu loh. Nah itu yang membuat kita semangat mengadvokasi pada saat itu. Nah akhirnya tuntutan kita pada saat itu dihapuskan Bang. Nggak boleh ada IP ini. Supaya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tapi pada saat itu karena kita dipecah belah, buzzer dimainkan dan segala macam, akhirnya goals yang tercapai itu pada saat itu bisa dicicil sampai mahasiswa itu lulus kuliah dan bisa disanggah. Jadi kalau dia ditetapkan misalnya bayaran sekian, Pak, ini loh orang tua saya nggak mampu segala macam, itu bisa dinolkan. Nah itu goalsnya ketika di kampus Bang. Kalau di luar, dulu kita sering bicara tentang RUU PKS, rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual kan, kemudian menjadi sekarang undang-undang TPKS. Nah itu dulu kita sering suarakan Bang. Ya alhamdulillah kan sudah disahkan nih undang-undang TPKS. Betul. Di kampus pun sudah ada Permendikbud nomor berapa ya? Saya lupa 39 atau 49 tuh tentang pencegahan kekerasan seksual juga Bang. Nah kalau apa namanya dari cerita Benny tadi sebetulnya ada beberapa ada beberapa hal menariknya. Yang paling sering juga muncul itu ada persepsi bahwa ketika mahasiswa menjadi aktivis di kampus, pendidikannya terganggu, pendidikannya terhambat, atau lulusnya telat. Nah kira-kira menurut Benny gimana tuh? Ya satu itu tidak bisa dipungkiri karena faktanya Benny pun lulusnya lama. Tapi itu satu case yang berbeda kalau Benny. Tapi banyak juga yang berorganisasi lulusnya cepat. Nah kalau Benny berbeda case-nya Bang. Motivasi Benny beda dulu ketika mau kuliah itu. Benny kuliah bukan mau lulus dalam tanda kutip ya. Tapi mau merubah karakter, merubah nasib, menempa diri. Sehingga ada kata-kata kita di dunia aktivis itu yang mengatakan kalau kita rajin kuliah itu akan lulus tepat waktu 3,5 tahun. Tapi kalau kita konsen pada organisasi dan pengembangan diri, kita akan lulus pada waktunya. Artinya itu ketika kita ini sudah matang, sudah siap didelegasikan kepada dunia masyarakat, dunia kerja, dunia usaha dan dunia politik dan segala macam, kita akan lulus. Nah anggapan itu ada Bang. Anggapan itu ada di dunia kita mahasiswa. Nah kalau dikatakan organisasi ini lulusnya lama itu karena bodoh, salah juga menurut saya. Karena Benny kalau dikategorikan bodoh enggak juga sih. Karena IP-nya kalau nggak salah 37 Benny itu, IP Benny. Dan beasiswa pun beasiswa berprestasi, beasiswa Jarum. Jadi memang Benny lebih ke arah penempaan diri Bang. Artinya menjadi seorang aktivis mahasiswa tidak selalu membuat kuliah itu terlambat. Kesimpulannya tergantung orangnya ya, tergantung personalnya. Sekarang aktivitas apa aja Ben? Setelah Benny sekarang bergerak. Selain tadi kan katanya masih dalam rangka penyelesaian tugas akhir nih. Nah selain itu Benny, ada aktivitas lain nggak? Kebetulan Benny dipercayakan sebagai koordinator Orang Muda Ganjar Kalimantan Tengah Bang. Jadi Benny aktivitas sehari-hari itu merumuskan, mengkonsepkan, memformulasikan, mengeksekusi
itu sosok Pak Ganjar supaya bisa dikenal masyarakat secara luas melalui program-program yang kita desain yang bermanfaat dan berkelanjutan untuk masyarakat. Kok bisa tertarik larinya ke politik? Gimana tuh ceritanya? Ada satu kata-kata Benny lupa yang menyebutkan. Kira-kira begini kata-katanya. Buta terbodoh itu adalah buta politik. Dia merasa congkak dengan anti politik. Padahal dia tidak tahu bayi menangis karena mahalnya susu adalah kebijakan politik. Orang tua di rumah menangis tidak bisa beli beras itu karena kebijakan politik. Dan hampir semua instrumen kehidupan ini bergantung pada politik. Sehingga kalau kita mau melihat apa yang kita citakan sebagai perubahan, itu tidak bisa serta-merta hanya dari luar. Tapi dari luar dan dari dalam. Artinya dari gerakan jalanan dan juga gerakan politik, menurut Benny, Bang. Sehingga akhirnya Benny merasa terpanggil untuk kemudian turun ke dunia politik. Oke, tadi sekarang ketua Orang Muda Ganjar. Alasan apa kok yang paling mendasar menurut Benny kok kenapa harus Ganjar? Kan banyak nih tokoh-tokoh lainnya. Ya. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada tokoh-tokoh lain juga, ada Anies dan lain-lain. Ya. Apa sih yang membuat Benny harus istilahnya menjatuhkan pilihan ke Ganjar? Kenapa harus Ganjar? Kenapa nggak Prabowo? Kenapa nggak Anies atau yang lain? Pertama, ini Benny lupa jelasin tadi, Bang. Benny ini ditempa, dididik, dan dibentuk oleh organisasi ideologis yang namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. Oh, GMNI. Ya. Jadi Pak Ganjar ini, beliau juga adalah GMNI, Bang. Alumni GMNI. Ya. Jadi ada persamaan ideologis dengan beliau. Bahwa kita dalam GMNI ini punya perspektif bahwa nasionalis kemanusiaan. Nah, Benny melihat dari calon presiden ini yang hampir sama dan sesuai dengan yang Benny pikirkan itu Pak Ganjar secara ideologis. Jadi lebih ke alasan ideologis. Ya. Itu satu. Kedua, kesederhanaan beliau dan latar belakang ekonomi beliau. Jadi Benny itu kalau melihat beliau itu orang susah bisa jadi presiden, Benny juga nih orang susah bisa jadi presiden nih nanti. Nah, kira-kira begitulah, Bang. Jadi termotivasi juga ya dengan kira-kira dengan latar belakang nasib yang sama. Iya. Kalau Prabowo kan anak menteri, Benny kan bukan anak menteri, Pak. betul juga. Boleh. Jadi latar belakang ekonomi, latar belakang ideologis. Ya. Masih dengan politik. Kalau salah sekarang jadi caleg juga ya? Iya, betul. Jadi caleg di mana? Di partai PDIP. Untuk Dapil 1 DPRD Kota Waringin Barat. 1 DPRD Kota Waringin Barat. Ini pertanyaan menarik nih sebenarnya. Ketika jadi mahasiswa, ketika jadi aktivis, pasti sering demo ke DPRD. Betul. Demo ke para anggota dewan. Betul. Bahkan tak jarang mungkin mendiskreditkan dalam tanda kutip ya. Mendiskreditkan teman-teman di lembaga legislatif. Nah, sekarang kok tiba-tiba pengen jadi anggota dewan juga? Ya. Apa enggak bertolak belakang nih dari gerakan sebelumnya ketika menjadi aktivis mahasiswa kemudian kok sekarang jadi pengen jadi anggota dewan juga? Apa enggak takut misalnya ada anggapan munafik lu Ben, dulu aja teriak-teriak protes-protes diskreditkan kami, lah sekarang pengen jadi anggota dewan juga ternyata. Nah, gimana tuh? Ya, jadi memang persepsi itu memang berkembang di masyarakat, Bang. Persepsi tentang ketika mahasiswa aktivis masuk parlemen itu maka akan dicemooh, diolok-olok, segala macam.
Tapi coba kita dudukkan satu persepsi ini pada nilai-nilai yang lebih objektif seperti itu. Loh, emang dewan itu bisa dibubarin? DPR itu nggak bisa dibubarin, Bang. Dia punya aturan yang mengikat sudah sekarang. Lalu perubahan-perubahan yang selama ini kita suarakan itu berubah lewat mana sih? Tadi kan yang penting ini kan goals-nya. Goals dari apa yang kita perjuangkan. Kebijakan politik itu tadi. Kebijakan politik tadi. Dan Ben itu merasakan, Bang. Merasakan yang namanya pengaruh kebijakan politik itu terhadap kebermanfaatan. Seperti itu. Nah, kenapa kok memilih di DPRD Kota Waringin Barat? Kenapa misalnya nggak ke provinsi atau? Iya, jadi sebelum Benny jelasin di situ, sebenarnya Benny bersama teman-teman aktivis dalam tanda kutip, Benny menginisiasi sebenarnya. Yuk kita bentuk semacam lingkar caleg muda. Artinya kita ini lebih spesifik itu aktivis ya, Bang. Tapi namanya lingkar caleg muda. Yuk kita ini yang dulu punya perjuangan sama-sama di jalan, kita formulasikan nih apa yang mau kita lakuin nih kalau kita di dewan nanti, apa yang mau kita perbuat nih, supaya masyarakat itu tahu kita ini bukan caleg-calekan gitu loh. Maksudnya ide apa yang mau kita gagas di sana. Bahkan Benny serukan, kita ini kan skeptis terhadap perubahan, Bang. Aktivis ini kan skeptis terhadap perubahan di dalam sistem. Iya, betul. Maka Benny sampaikan, ya udah kita angkat satu tagar yang namanya aktivis kepung parlemen. Artinya dari luar dan dari dalam kita kepung nih parlemen ini. Supaya perubahan itu bisa semakin besar presentasinya tercipta. Nah, balik ke tadi, ke caleg Kobar. Pertama karena Benny di Kobar. Kedua memang banyak hal yang pingin Benny lakukan di Kobar. Karena banyak hal juga yang Benny rasakan tidak adil di Kobar. Seperti itu. Soal pendidikan, bagaimana zonasi itu kemudian tidak begitu pas diterapkan. Zonasi pendidikan itu kan sekarang sangat banyak yang kemudian menjadi problem tuh, Bang. Iya, hampir di semua daerah malah. Iya. Dan adik saya sendiri tuh merasakan, Bang, terkena. Bagaimana kemudian tetangga masuk, adik saya tidak masuk alasan zonasi. Kan nggak logis tuh, Bang. Ini tetangga nih. Yang satu masuk, yang satu nggak masuk, alasannya zonasi. Ini sudah terbatalkan nih. Akhirnya itu Benny agak-agak teriak-teriak sedikit lah. Dan kontak teman-teman yang punya kewenangan di sana. Akhirnya baru masuk. Nah itu bersyukur Benny punya teman-teman yang bisa bantu lah. Masyarakat yang nggak bisa seperti itu gimana, Bang? Pertanyaannya. Lingkungan Benny itu bukan orang yang kemudian punya koneksi dan segala macam, uang dan segala macam tuh. Nah, itu salah satu yang membuat Benny, wah, ini ada sesuatu yang salah. Itu baru pendidikan, Bang. Baru kemudian di sana juga bagaimana yang namanya porsi anak muda itu sangat minim di dalam pengambilan keputusan. Berarti salah satu misinya ini mengusung misi pemuda di parlemen. Pemuda. Tadi mungkin balik ke soal capres lah ya. Kan capres ini memang lagi hangat-hangatnya juga sekarang. Tadi Benny bilang sekarang di komunitas anak muda Ganjar. Iya. Latar belakang mendukung Ganjar juga tadi udah disampaikan. Seberapa optimis sih Benny bahwa Ganjar akan menang di Pilpres? Kita optimis. Optimis nggak? Optimis, sangat-sangat optimis, Bang. Sangat-sangat optimis Pak Ganjar itu bisa jadi presiden. Karena memang beliau penerimaan di masyarakat itu tinggi, Bang. Kalau yang bicara ini orang biasa mungkin bisa dipertanyakan. Tapi Benny yang sudah ini Benny bicara Kalimantan Tengah dulu ya, Bang. Iya. Yang sudah berkeliling Kalimantan Tengah tidak sekalipun pernah ada penolakan.
terhadap sosok Pak Ganjar. Tidak sekalipun ada penolakan. Bahkan masyarakat itu sangat-sangat antusias dan membuka pintu untuk ayo dan segala macam. Mayoritas alasan masyarakat menurut pengamatan Benny apa tuh? Kok Satu, bisa menerima sosok Ganjar? karena ini Kalteng nih Bang. Kalteng ini ada yang namanya falsafah Huma Betang. Artinya kita sangat-sangat menghargai yang namanya keberagaman. Ya. Dan itu terlihat dari sosok Pak Ganjar. Ini kan paling kenceng nih kalau nekan-nekan yang radikalisme ini, Pak Ganjar nih. Dan paling kenceng bicara nasionalis nih. Nah, ada kesamaan itu menurut Benny, kultural satu. Kedua, beliau ini kesederhanaannya bisa diterima masyarakat. Kemudian gaya komunikasinya yang tidak terlalu banyak retoris, tapi to the point. Jadi lebih mudah diterima, diterima dan dicerna mungkin oleh masyarakat di semua lapisan. Di semua lapisan. Oke, tadi udah politik. Kalau kita berbicara politik sih mungkin nggak ada habisnya. Paling itu sebuah pembicaraan yang panjang dan menarik, memang betul-betul menarik sebetulnya. Ada banyak hal yang bisa kita kupas dari situ, tapi kita coba balik ke sosok Benny lagi lah. Tadi sempat disinggung juga sekarang kan punya usaha juga nih katanya. Nah, ini yang tadi saya bilang, mudah-mudahan selain menjadi aktivis kampus, sekarang menjadi politisi muda. Nah, ini di sektor ekonominya. Apa sih yang bisa ditularkan? Nah, kira-kira apa nih yang aktivitas ekonomi sekarang untuk mengejar cita-cita yang kalau menurut saya sih istilahnya mengangkat dari posisi di bawah menjadi posisi di atas, seperti yang tadi Benny sempat paparkan. Ya. Jadi Benny itu ada ingat satu kata-kata dari Pak lagi saya bilang, Bung Karno. Yang disebut dengan Trisakti Bung Karno. Itu berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan. Nah, ini tiga ini yang Benny pegang untuk kemudian menjalani kehidupan. Bahwa kita ini harus berdikari secara ekonomi. Itu satu. Baru kita berdaulat secara politik, baru kita berkepribadian yang berkebudayaan. Nah, berangkat dari situ Benny melihat satu peluang usaha pada saat itu, usaha kopi. Warung kopi. Nah, warung kopi ini banyak betul di Palangkaraya ini. Kopi shop ya banyak betul. Tetapi lagi booming nih sekarang memang kopi shop. Yang punya ciri khas itu sedikit. Karena Benny dulu ketika menjadi Presiden BEM juga menjadi koordinator wilayah BEM seluruh Indonesia untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan pernah ke Kalimantan Barat, Benny melihat ada satu kopi yang kayaknya menjadi ciri khas Pontianak gitu loh Bang. Dan itu enak rasanya. Dan juga itu ekonomis. Jadi Benny berpikir, kalau kita bikin kopi-kopian seperti ini di Palangkaraya ini, satu dia enak, kedua harganya terjangkau oleh mahasiswa. Ini peluang pada saat itu Benny lihat. Akhirnya ketika Benny purna berbem, kemudian ada teman-teman yang purna berorganisasi, kita kumpul nih. Satu modal kan nggak punya nih. Kita kan nggak punya duit namanya mahasiswa. Iya, betul. Ya udah deh kita patungan deh. Dulu kita masih ingat patungan awal-awal itu 1,5 juta satu orang. Patungan 4 orang, patungan 1,5 ya kan. Udah nih garap dulu nih, beli aja kan. Karena kita nggak pakai mesin Bang. Itu mesin kopi itu nggak pakai mesin. Jadi cuman pakai air panas, bubuk, disaring, dituang-tuangnya beginilah. Kopi tradisional kan. Tapi enak. Nah kita tuh garap tuh barang. Jalan usahanya. Dulu pertama namanya Batalion Coffee. Karena kita ini anak pertanian semua. Dulu kita kan kalau pertanian kan jargonnya Batalion Pertanian all the way. Jadi kita terinspirasi dari batalion. Nah kita bikinlah tuh Batalion Kopi pada saat itu. BC singkatannya. Di jalan dekat UPR situ, di dekat Bank BRI itu. Kita bikin situ jalan sekitar 6 bulan. 6 bulan ya, setengah tahun ya. Nah lalu karena 1 dan 2 orang anggota kita ini sudah lulus dan harus pulang kampung dan tidak konsen mengurus ini.
Bubarlah manajemen ini. Lalu Benny melanjutkan lagi dengan teman Benny. Ada namanya Kopi Banua. Kopi Banua itu di dekat Stadion Mini UPR kita bikin. Sama konsepnya kopi tradisional, cuman beberapa improvisasi di dalamnya. Itu kita bikin juga. Nah sekarang karena Benny sibuk politik, teman Benny sibuk politik, dan situ kontraknya habis, kita cabut dari situ dan lagi melihat tempat di mana kira-kira kita pindah tempat. Lebih menarik mana sih Ben? Jadi pengusaha, jadi PNS, atau jadi karyawan? Ya kalau Benny ya Bang, lebih menarik jadi pengusaha. Karena pengusaha itu bisa membantu banyak orang Bang. Kenapa? Dia bisa mempekerjakan sekian banyak orang. Sedangkan karyawan tuh dia hanya mempekerjakan dirinya sendiri. Jadi PNS terlalu terlalu terikat menurut Benny, terlalu terikat, monoton aktivitasnya, berangkat jam 7 pulang jam 5, berangkat jam 7 pulang jam 5. Waduh. Sampai tua begitu kita nggak sanggup Bang. Kita nggak sanggup begitu. Alasan yang logis tapi juga perlu perjuangan. Betul. Oke, jadi kalau menurut Benny untuk Kalimantan Tengah ada beberapa hal yang sebetulnya menarik juga ingin saya tanyakan. Tadi Benny di awal sempat menyampaikan bahwa orang tua kan udah merantau di sini udah dari tahun 90-an ya. Kemudian Benny sendiri juga udah lahirnya di Kalimantan Tengah. Nah, menurut Benny sendiri untuk Kalimantan Tengah ini bagaimana sih penerimaan masyarakat lokal terhadap warga pendatang lah dalam tanda kutip. Karena biar bagaimanapun kan kita untuk Kalimantan Tengah pernah punya catatan kelam juga berkaitan dengan saudara-saudara kita dari luar lah. Nah, tapi menurut Benny sendiri secara umum saat ini untuk Kalimantan Tengah kondisinya seperti apa sih? Bagaimana komunikasi misalnya, bagaimana penerimaan masyarakat Kalimantan Tengah terhadap orang-orang dari luar? Paling tidak dari Benny dan keluarga sendiri lah yang selama ini dirasakan di Lamandau, kemudian di Kalimantan Tengah secara umum gimana? Ya karena Benny kan lamanya di Pangkalan Bun ya Bang, di Kobar. Ya hampir sepanjang Benny hidup di Pangkalan Bun itu tidak pernah tuh ada yang ngomongin kesukuan tuh nggak ada. Artinya lu orang Batak gini-gini nggak ada. Artinya kita sama aja sih. Penerimaan masyarakat sini sama aja. Lain hal kalau kemudian dia berulah, ya kan, pendatang ini berulah, kemudian semena-mena menginjak harkat dan martabat, itu memang siapapun dan dimanapun pasti marah itu Bang. Itu siapapun dan dimanapun pasti marah. Tapi kalau kita memang bermasyarakat sebagaimana adanya, kemudian menghargai adat istiadat, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, selama itu kita terapkan, ya maka selama itu kita akan hidup dengan keberagaman, dengan falsafah Mabetang, dan tidak ada persoalan menurut Benny di situ. Lain hal kalau kesukuan itu dipolitisasi ya Bang. Sara itu dipolitisasi, suku, agama, ras, dan antar golongan itu dipolitisasi. Nah itu lain soal. Nah kadang-kadang nih politisi busuk menurut Benny memanfaatkan itu sebagai celah untuk memukul lawannya. Itu tidak sehat menurut Benny. Dan Benny menolak yang seperti itu. Oke. Baik. Jadi kita udah ngobrolin masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah politik, masalah ekonomi, terus apa lagi ya kira-kira yang menarik? Kayaknya udah komplit deh ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada nggak kira-kira closing statement dari Benny lah terutama untuk teman-teman generasi muda yang berkaitan dengan politik, kemudian ekonomi, dan tadi juga berkaitan dengan pendidikan. Kira-kira apa nih Ben? Ya, kalau Benny boleh berpesan kepada teman-teman anak muda, anak milenial,
bahwa pendidikan itu sangat penting. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kerja kemudian mendapatkan duit adalah hal yang nikmat, tetapi tidak senikmat ketika pendidikan itu telah kita enyam, kemudian kita mengimplementasikan keilmuan kita itu di dalam masyarakat. Sehingga pendidikan menjadi sangat penting untuk perubahan di Kalimantan Tengah, pembangunan SDM. Tidak ada kata kunci lain dalam pembangunan SDM selain pendidikan dan kebudayaan. Investasi terbaik untuk kita, anak muda, adalah ilmu. Ilmu menjadi sangat penting untuk kita generasi muda untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Kemudian untuk politik, jangan apatis, karena ketika anak muda dengan energik, dengan semangat, itu absen di dalam dunia politik, maka orang-orang yang bermalas-malasan dengan pragmatisme akan mengisi ruang-ruang itu. Sehingga politik menjadi sarana tukar beli kepentingan, bukan untuk mengimplementasikan, merumuskan, memformulasikan kebijakan untuk masyarakat, untuk negara, untuk bangsa. Menjelang tahun politik, sadari bahwa kita berperan penting, kaum milenial dan Gen Z menjadi komposisi terbesar dalam pemilih ini. Jangan hanya menjadi subjek. Mohon maaf, jangan hanya menjadi objek, tapi jadi subjek. Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pelaku. Baik itu ikut dalam kontestasi ataupun mengawal ataupun mengkritisi, tetapi yang paling penting dan mendasar, jangan absen dan dukung penuh yang namanya politik damai. Jangan menggunakan isu sara. Negara ini sedang menuju negara maju, kita sedang bergerak ke arah pembangunan yang besar, maka kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang merangkul, pemimpin yang menerima keberagaman yang ada di Indonesia tanpa memanfaatkan, satu, pecah belah, dua, isu suku, agama, ras dan antar golongan. Dan ketiga, saya sebagai aktivis menyerukan, ayo kita dukung negara yang dipimpin oleh orang yang tidak punya catatan HAM. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Benny. Sebuah perbincangan yang menarik dan sangat memberikan motivasi lah bagi kita semua. Mudah-mudahan sahabat Kalteng Mahining, khususnya generasi muda, bisa mengambil banyak hal positif dari obrolan singkat kita pada hari ini. Banyak motivasi-motivasi yang bisa kita ambil dari perjalanan seorang Benny Parulian Siregar dari awal sampai dengan kondisi sekarang. Kemudian ajakan yang disampaikan oleh Benny tadi, pada intinya saya hanya menyampaikan bahwa jadilah bagian dari pelaku perubahan. Jangan hanya sekedar menjadi penonton. Oke, sahabat Kalteng Mahining, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan pada hari ini bisa sekali lagi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.